datang di podcast mini kami. Di sini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang kependudukan dan pertanian, mencari keseimbangan untuk pembangunan berkelanjutan bersama aku Alia, ada Ane, Lena, dan juga Nadia. Kami semua berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Nah, ngomong-ngomong soal isu kependudukan, pastinya sangat hangat berkaitan dengan pertanian. Jadi, yuk kita bahas bareng. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa. Ini diprediksi akan terus meningkat sampai 2035. Dengan jumlah yang sebesar itu, tekanan terhadap sektor pertanian itu akan semakin besar. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak dan juga kebutuhan pangan semakin meningkat, tetapi dilihat dari lahan pertaniannya itu semakin sempit dikarenakan ada alih fungsi lahan. Iya, betul banget, setuju sekali. Contohnya kayak di kita sendiri, Jawa Barat. Katanya dari data Dinas Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 9.000 hektar lahan sawah dialihfungsikan menjadi industri dan perumahan. Akibatnya, produksi pertanian kita menurun, sedangkan permintaan pangan kita terus menaik. Ya, setuju. Dan yang paling menarik itu bukan cuma banyak mulut yang harus diberi makan, tetapi juga soal ketenagaan kerja pertanian. Dan banyak anak muda yang gak terjun di dunia pertanian. Berdasarkan Kementan tahun 2023, kurang lebih 60% petani di Indonesia itu usia 45 tahun. Dan yang artinya regenerasi petani di Indonesia masih lemah. Nah, benar banget tuh Lena. Padahal kalau kita lihat dari sisi pembangunan berkelanjutan, sebenarnya pertanian itu bisa menjadi sektor strategis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan kelestarian lingkungan. Tapi faktanya, tekanan penduduk membuat pola tanam berubah. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, bahkan meningkatkan eksploitasi tanah yang meningkat. Itu semua demi menghasilkan hasil yang lebih cepat. Aku jadi mikir gini, ini sebenarnya masalah kependudukan atau pengelolaan sumber dayanya yang kurang ya. Karena kalau dilihat dari sisi agribisnis, ini masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Benar juga itu, Al. Menurutku juga ini itu persoalan dari manajemen dan juga kebijakan. Kalau suatu penduduk itu semakin tinggi, tapi kita imbangi dengan inovasi pertanian modern, contohnya itu kayak pertanian presisi, mungkin itu bisa membuat kita menambahkan pertanian itu pangan tanpa harus terus-menerus menambahkan lahan baru. Ya, dan dari sisi sosial penting juga adanya edukasi bagi masyarakat desa agar bisa produktif tanpa harus pindah kota. Migrasi kota desa sangatlah berpengaruh untuk desa. Nah, kalau dari sebagai calon ahli muda di bidang agribisnis, aku berpikir bahwa solusi jangka panjang adalah membuat kependudukan itu sama ratanya dengan produktivitas lahan. Jadi pemerintah perlu mendorong program seperti intensifikasi pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal, dan intensif bagi petani muda. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus melihat pertanian itu bukan hanya sekedar kayak pekerjaan tradisional, tapi juga bisa menjadi bisnis pertanian yang terjamin lah untuk di masa depan nantinya. Oke, jadi kalau disimpulkan, keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan juga pertanian itu bisa tercapai lewat 3 hal yang utama. Yang pertama adalah pengendalian laju penduduk, yang kedua adalah inovasi teknologi pertanian yang modern, dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Setuju juga tuh.
Selain itu, kita juga harus mengoptimalkan kependudukan yang ada di Indonesia. Contohnya, yang penting tuh kayak yang di Jawa Barat. Contohnya, kalau di suatu daerah itu terjadi peningkatan generasi muda, pemerintah bisa memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda itu tentang agrifena baru. Dan jangan lupa aspek lingkungan agar kita bisa merawat lingkungan kita biar generasi muda bisa merasakan sumber daya yang masih sama. Intinya, pembangunan keberlanjutan itu perlu kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat. Kalau semua pihak sadar bahwa pertanian itu bukan sekadar produksi saja, tapi kayak pertanian itu juga bagian penting dalam sistem kehidupan manusia agar keseimbangan itu bisa tercapai. Wah, seru banget diskusinya teman-teman. Jadi kesimpulannya, persoalan tentang kependudukan dan juga pertanian itu ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, sama-sama saling mempengaruhi. Tantangannya besar, tetapi peluangnya juga luas ketika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak dan juga berinovasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga dengan obrolan ini bisa membangun pandangan kita tentang bagaimana kita sebagai generasi muda agribisnis bisa berkontribusi banyak untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Subscribe to my channel.